sanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Kami tinggikan Kau Allah yang kudus, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, kami sehat dan kuat Tuhan. Kami rindu Tuhan di waktu-waktu yang Tuhan masih anugerahkan dalam kehidupan kami, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, ini kami anak-anak-Mu dengan segala kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami datang untuk memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Otoritas Allah bekerja di tempat ini, roh pujian penyembahan, hati yang sukacita Tuhan taruh Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Ambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita yang percaya, yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan saya mau melihat Bapak Ibu senyum yang terbaik hari ini, senyum yang terbaik hari ini di minggu yang terakhir yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Kita mau bersukacita bersorak-sorai, amin. Lambaikan tangannya yang siap bersukacita bagi Tuhan hari ini. Haleluya. Katakan, dia panggil nama saya.
yang baik, dari Bapa yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Ya, hari ini kita datang hanya untuk meninggikan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita. Saya rindu pada tangan-tangan yang memberikan persembahan. Bapak Ibu, ada yang bersuka cita ketika ingin memberi kepada Tuhan? Coba, ada yang bersuka cita ketika ingin memberi kepada Tuhan? Ya, kita siapkan persembahan kita masuk dalam doa kita. Mari kita berdoa. Oh Allah Bapa yang baik, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terima kasih ya Tuhan Yesus kami dan kepada kemuliaan Bapa. Atas segala kasih-Mu Bapa dalam kehidupan kami, atas segala kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, atas segala pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Kami sudah memuji mengatakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Kami sudah bersorak-sorai Tuhan Yesus memberikan Engkau Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang indah ini. Terima kasih Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan berikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan. Engkau berkatilah Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati Tuhan berkali kali lipat. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Engkau berkati Bapa usaha dan pekerjaan kami. Engkau berkati Tuhan rumah tangga kami. Engkau berkati Tuhan apapun yang menjadi kerinduan kami. Kepada-Mu Tuhan kami serahkan semuanya ya Bapa. Terima kasih atas segala kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau tidak kekurangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini sebagai bukti cinta kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberikan terbaik bagi-Mu Tuhan. Dan jadikanlah Tuhan Yesus persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap memberikan terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan, kita memberikan persembahan kita tanpa pujian kata-kata. Begitu besar kasih Allah kepada kita. bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang dan tidak akan pernah meminta-minta anak cucu kita. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, boleh maju ke depan. Mereka pujian kepada Tuhan.
Yang pendek depan, yang tinggi belakang. Udah usah dorong-dorongan. Nyanyi kenceng ya. Baik adik-adik, keluar dengan tertib tanpa suara ya. Ya, supaya belajar tertib. Pelan-pelan, pelan. Ya, Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Saya berharap kita semuanya fokus. Ya, biarkan anak-anak keluar dengan segala tingkah mereka, dengan segala kelucuan mereka, dan Bapak Ibu siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang mampu Tuhan untuk mengubah setiap hati kami Tuhan. Dan kami mau meresponi firman Tuhan dengan baik Bapak, supaya kami bukan hanya pendengar yang baik Tuhan, tapi kami melakukannya dalam hidup kami Bapak. Dan satu hal yang kami rindukan Tuhan, sebelum kami jauh masuk dalam kebenaran firman Tuhan, sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, melayakkan kami Tuhan, karena firman-Mu adalah firman yang kudus, yang hidup Tuhan. Oleh karena itu Bapak, kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Sepanjang pemberitaan firman Tuhan, ajar kami taat kepada-Mu Tuhan. Sepanjang pemberitaan firman Tuhan, ajar kami menghormati hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau Allah yang kudus Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapak, siang hari ini, kami mau memuji setiap hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Bapak? Apakah kami sungguh-sungguh mencintai Engkau dalam hidup kami Tuhan? Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami hamba-hamba-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Layakan kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Firman-Mu mengubah karakter kami Tuhan, dan kami semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang dapat kami banggakan selain Engkau dalam hidup kami Tuhan.
sedang menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Katakan aku siap dituntut Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Katakan lebih sungguh-sungguh aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih lagi angkat pujian di hadapan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
setiap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Bahwa dalam hidup kami, satu hal yang kami rindukan, kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena sudah banyak yang Tuhan sudah lakukan bagi kami Tuhan. Kau telah menebus kami dari dosa-dosa kami, membawa kepada kebinasaan Tuhan dengan darah yang suci, darah yang kudus yang tercurah di atas kayu salib. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami di dalam hidup ini untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tahu kami dapat menyenangkan hati-Mu ketika kami selalu hidup dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau sediakan waktu kami Tuhan. Kami mau berikan waktu kami mau berikan hati kami mau berikan hidup kami Tuhan, untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, untuk mempelajari firman-Mu, sehingga kami mengetahui apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini Tuhan. Sehingga dalam hidup ini sungguh-sungguh dapat menyenangkan dan mengagumkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami membaca, kami belajar dan merenungkan firman-Mu, kami izinkan kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami, supaya kami bisa mengerti, memahami, bahkan mengimani serta melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, kuduskan hamba-Mu ini Tuhan, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini adalah perkataan firman Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan, supaya kami semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tetap memiliki iman yang kuat di dalam Engkau, karena ada firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap diberkati. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar semua? Haleluya, haleluya ya. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Nya masih mengizinkan kita ya bertemu satu dengan yang lain di rumah Tuhan ini ya, dalam keadaan yang kuat dan sehat dan penuh sukacita tentunya. Amin Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, kita patut mensyukuri ya, karena kasih-Nya, karena kebaikan-Nya kita dipertemukan di dalam ibadah hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita kembali untuk belajar dan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan izinkan kuasa Roh Kudus yang mengurapi kita semua hari ini, supaya kita bisa mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, supaya selubung yang menyelubungi pikiran kita, hati kita itu dibukakan oleh kuasa Roh Kudus, supaya kita bisa mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, bahkan bisa melakukan firman Tuhan. Karena ada banyak orang yang mendengar, tapi tidak mengerti, saudara. Bahkan bagaimana mereka mengerti, ya, bagaimana mereka melakukan kalau nggak melakukan, tidak mengerti firman Tuhan. Oleh karena itu, izinkan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, pikiran kita, hati kita, saudara. Buka lebar-lebar hidup kita untuk pekerjaan Roh Kudus sebagai Tuhan. Saya memberitakan firman Tuhan itu terbatas, saudara. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan pemahaman yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Artinya yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur. Ayo next. Ya, kitab Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai 9. Bapak yang kasih Tuhan ya, di sini saya kasih keterangan TB ya, terjemahan baru yang pertama, karena sudah setelah ini ada Alkitab dalam terjemahan baru yang kedua, artinya bahasanya itu disesuaikan dengan kehidupan yang kekinian, saudara ya. Jadi nanti kalau ada mungkin Bapak dan Ibu membuka Alkitab, kok bahasanya beda gitu. Ini saya ambil dari terjemahan baru yang lama, sudah kasih Tuhan. Terjemahan baru tapi yang lama. Karena ada TB1, TB2, saudara. Ini bukan TB tuberkulosis ya. Terjemahan baru, saudara. Kita harus tahu, saudara kasih Tuhan ya. Jadi kita akan baca Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai 9. Ya, mari kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama saja. Yang hitungan ketiga, mari kita baca
1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak merembukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, ya pagi hari ini saya memberi tema judul atau tema khotbah saya dengan judul atau tema rahasia Daud dapat hidup tenang. Nah ya, rahasia Daud bisa atau dapat hidup tenang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa di antara kita tidak ada yang mau hidupnya tidak tenang. Benar nggak? Saya percaya bahwa setiap kita di dalam hidup kita merindukan yang namanya ketenangan, saudara. Kita mendambakan ketenangan. Kita mendoakan, kita berharap dalam hidup kita bahwa ada selalu ketenangan dalam hidup kita. Amin. Namun dalam kenyataannya, coba Bapak dan Ibu boleh jujur. Nah, hari-hari yang Bapak dan Ibu jalani saat ini, sudahkah mengalami ketenangan? Halo? Sudahkah mengalami ketenangan? Kok belum? Aduh, berarti semuanya merindukan dan mendambakan ketenangan, saudara ya. Kemarin saya juga sampaikan ini, renungan ini ke anak-anak SMP, saudara. Saya tanya, siapa di sini yang merindukan ketenangan? Semua tenang. Berarti kalian hari-hari ini ngerasain gak tenang? Iya Pak. Jadi anak-anak SMP pun udah ngerasain namanya gak tenang. Saya bilang, bagaimana orang tua kalian yang punya beban yang begitu banyak, kalian yang gak punya beban? Bapak kira kalian gak punya beban, tapi ternyata saya tanya, itu banyak yang gak mengalami ketenangan, saudara. Saya tanya, kamu, ya satu-satu saya tanya satu-satu anak-anak itu, kamu bisa tenang kalau kamu biasanya dekat dengan siapa atau dekat dengan apa? Ada yang menjawab, saya kalau tenang itu seorang diri aja Pak. Kalau nggak ada apa siapa-siapa saya baru tenang. Ada yang bilang kalau saya sama orang tua. Nah, puji Tuhan ya. Berarti tadi yang bilang kalau nggak ada siapa-siapa, termasuk kalau nggak ada orang tua nggak tenang, merasa diatur gini sudah kasih tahu. Ada yang kalau tenang itu ya sama teman dan sebagainya ya. Tapi yang saya mau cari dari mereka, kenapa alasan mereka bisa tenang, nggak ada yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, saudara. Ya, sudah kasih Tuhan. Ada banyak orang yang bilang, aku tenang Pak kalau saya seorang diri. Ya, emangnya kamu akan selalu bisa hadapi segala hal seorang diri, saudara? Saya kira tidak semua ya hal yang terjadi dalam hidup ini kita bisa tenang hanya kita menyingkirkan orang-orang atau menyingkirkan segala aktivitas dalam hidup kita baru kita tenang, saudara ya. Ya, saya percaya bagi kasih Tuhan bahwa setiap kita merindukan, mendambakan yang namanya ketenangan dalam hidup kita, saudara ya. Namun dalam kenyataan ketenangan itu rasanya begitu sulit untuk didapatkan. Betul apa betul? Betul ya. Semua ini kayaknya wajah-wajah nggak tenang ini. Bapak ini ketawanya ini renyah banget, kena banget gitu ya. Ya Bapak ini kasih Tuhan ya. Nah ini gini, karena apa? Karena
ada konsep atau paradigma yang salah sebenarnya, ya, yang dipegang seseorang itu sehingga hidupnya itu nggak merasa bisa tenang, saudara, ya. Tapi kita sedang banyak orang berpikir bahwa untuk mendapatkan hidup dalam ketenangan itu orang tersebut harus mempunyai uang yang banyak, saudara. Jadi orang berpikir bahwa aku akan tenang dalam hidup saya kalau saya punya uang banyak. Sehingga tidak sedikit ada orang yang mengejar untuk mendapatkan uang. Siang malam semua, saudara, cari uang dan cari uang, saudara. Ya, enggak. Memang di dalam hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara, kita memerlukan uang. Tapi saya mau katakan, nanti kita akan melihat, saudara, bahwa uang itu tidak menjadi sumber ketenangan yang sesungguhnya, saudara. Ya, ada banyak orang yang berpikir bahwa kalau punya harta di mana-mana, punya rumah yang bagus, punya mobil yang bagus, punya aset di mana-mana baru mengalami ketenangan, saudara. Ada yang berpikir kalau saya punya pasangan yang ideal, punya pasangan yang sempurna, baru saya merasa tenang, saudara. Punya suami yang sempurna, punya istri yang sempurna. Saya mau tanya, kira-kira di sini ada nggak yang suami yang sempurna? Nggak ada. Ada yang istri yang sempurna? Kenapa Bapak dan Ibu mengharapkan suami itu istri yang sempurna? Saudara dan saya adalah suami atau istri yang tidak sempurna, saudara. Nggak ada yang sempurna, saudara. Jadi ada orang berpikir kalau di dalam rumah tangga saya akan mengalami ketenangan kalau saya punya suami yang sempurna, yang sesuai dengan apa yang saya inginkan, yang saya mau, ya, dan sebagainya, saudara. Dan ada yang berpikir bahwa saya akan tenang kalau saya punya pekerjaan dan usaha saya itu maju, yang gak ada tantangan, terus dari tahun ke tahun mengalami keuntungan dan sebagainya, ada kemajuan. Mungkin kita berkata kalau kita punya jabatan, punya kedudukan yang tinggi, baru ada ketenangan, saudara. Dan ada yang berkata kalau saya nggak punya masalah, baru saya akan mengalami ketenangan, saudara. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kalau kita mengharapkan, saudara, ketenangan itu dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, saudara, maka kita tidak akan dapat menghadapi hidup ini dengan ketenangan, saudara. Tidak akan pernah dapat, saudara. Karena untuk memperoleh uang yang banyak, harta yang banyak, istri yang mungkin yang ideal, yang sempurna itu, sangat sulit, saudara. Dan mungkin itu tidak semua orang dianugerahi, saudara. Ya, mungkin ada orang yang punya uang, saudara, punya harta, punya, ya walaupun nggak sempurna, punya pasangan hidup yang ya oke lah gitu, saling memahami satu dengan yang lain, saudara. Ya, tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, itu adalah konsep dunia, saudara. Ya, kita akan melihat, saudara, kebenaran firman Tuhan nanti, saudara, ya. Nah, kalau standar untuk mencapai ketenangan dalam hidup adalah semua hal yang saya sebutkan tadi, kapan kita akan dapat ketenangan, saudara? Kira-kira Bapak dan Ibu saat ini, kalau Bapak dan Ibu mengharapkan saya bahagia kalau pasangan saya sempurna, kira-kira Bapak dan Ibu bolehlah perhatiin suamimu, kira-kira dia akan sempurna sampai kapan ya? Atau sebaiknya mungkin kamu sebagai suami, kamu boleh lihat istrimu, kira-kira istriku ini jadi sempurna kapan ya? Kalau Tuhan Yesus sudah datang, baru sempurna. Karena nanti orang yang percaya ini, ya, orang yang mati akan dibangkitkan, dan orang yang hidup nanti akan diubahkan menjadi kemuliaan Tuhan, saudara. Tapi pada waktu kita mengenakan tubuh dan kemuliaan yang Tuhan berikan, kita bukan lagi suami istri lagi, saudara. Karena di sorga itu bukan ada lagi pernikahan di sana, bukan bicara tentang kawin mawin, saudara, ya. Di sana kita mempunyai kehidupan seperti malaikat, hanya menyenangkan, menyembah Tuhan, saudara. Ya, berbeda dengan konsep kepercayaan yang lain, saudara. Kalau kepercayaan yang lain itu ada, ya, di sana itu ada pernikahan dan sebagainya, saudara, ya. Bahkan ada kawin yang lebih luar biasa.
Tapi di dalam kekristenan enggak, ya sudah yang kasih Tuhan. Waduh, kalau kita menunggu, jadi kalau engkau menunggu kesempurnaan pasanganmu baru engkau tenang, maka di dalam sepanjang hidupmu kamu enggak akan mengalami ketenangan, saudara. Sungguh engkau menjadi orang yang sangat rugi. Bapak yang dikasih Tuhan, hidup ini Tuhan karuniakan dalam hidup kita, Tuhan berikan dalam hidup kita, itu supaya kita nikmati, saudara. Tuhan mau kita menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan ini dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan, penuh dengan ketenangan, saudara. Lalu kalau kita mengharapkan ketenangan itu, menunggu segala sesuatu, semuanya sesuai dengan harapan dan kesempurnaan yang kita pikirkan, saudara, maka kita tidak akan mengalami ketenangan, saudara. Jadi, Bapak yang kasih Tuhan, hidup ini nggak bisa diulang lagi, saudara. Setiap hari yang saudara lewati itu tidak akan terulang lagi. Jadi oleh karena itu, hari-hari yang ke depan ini, mari kita jalani hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Amin. Saya kasih Tuhan. Ya, contoh ya tadi ya, jika standar ketenangan dalam hidupmu adalah kesempurnaan dari pasangan, entah itu istri atau suamimu, kapan kamu akan merasa ketenangan? Kita tidak akan mungkin, saudara. Jadi jangan mengharapkan. Sekalipun kita sebagai suami dan istri terus hari lepas hari itu terus mau berubah, saudara. Tapi perubahan itu tidak membawa kita pada kesempurnaan yang benar-benar sempurna, saudara. Sampai Tuhan Yesus datang, saudara. Nah, bahkan kalaupun nih saudara kasih Tuhan tadi kan mengejar. Nah, setelah mengejar, sekalipun saudara bisa mencapai standar yang disebutkan tadi, saudara punya uang banyak, punya kedudukan, mungkin punya pasangan yang ideal dalam hidupmu, saudara. Engkau punya segala sesuatu yang engkau inginkan dalam hidupmu, ya. Bapak Ibu Tuhan, itu belum tentu, ya, semuanya itu belum tentu akan menjadi sumber ketenangan dalam hidupmu, ya. Mengapa? Karena ada orang yang telah mencapai itu semua, namun dia mengatakan bahwa itu semua tidaklah menjadikannya ada ketenangan dalam hidupnya. Siapakah dia kira-kira? Halo? Kira-kira siapa? Tadi kan ada standar yang orang pikir untuk mendapatkan kebahagiaan itu harus punya ini, punya itu, punya ini. Tapi sekalipun standar itu kita capai, ternyata setelah mencapai standar itu, punya harta, punya kekayaan, punya semuanya dalam hidupnya, ternyata apa yang dicapainya itu ujung-ujungnya nggak membawa ketenangan dalam hidupnya, saudara. Dan itu dikatakan oleh siapa? Raja Daud, saudara. Kalau ini yang mengatakan Pak Ayub, Pak Ayub bilang ini hanya kita nggak perlu harta, kita nggak perlu kedudukan. Ya pantas saja Pak Ayub belum mencapai itu supaya menghibur jemaatnya, supaya tetap semangat di dalam Tuhan. Tapi Bapak yang kasih Tuhan, ini ya saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kita baca ini adalah bagaimana Daud ingin men-sharekan, ingin membagikan kehidupannya, saudara. Ya, Daud di dalam Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai 9 tadi yang kita baca, saudara. Dia itu sudah ada dalam posisinya dalam hal mencapai segalanya. Kedudukannya itu sudah menjadi raja, saudara. Artinya dia sudah memiliki semua hal di dalam hidupnya. Ya, uang, kekayaan, kuasa, saudara. Dia miliki semua. Tetapi Daud mau katakan sama kita bahwa itu semua tidak menjamin ketenangan dalam hidupnya. Oleh karena itu Daud mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, saudara. Oleh karena itu sebenarnya setiap kita punya potensi, punya kesempatan untuk merasakan ketenangan dalam hidup ini. Karena sumber ketenangan bukan uang, saudara. Kita memang perlu berusaha bekerja mencari uang, tapi itu tidak menjadi standar, saudara. Sekalipun uang kita pas-pasan, saudara, kita masih bisa hidup dalam ketenangan. Amin. Sekalipun kita punya pasangan yang tidak sempurna, kita masih punya kesempatan bisa meraih hidup dalam ketenangan. Jadi jangan sampai kita itu iri dengan tetangga. Waduh,
orang tetangga ya romantis, saudara, kayaknya adem ayem gitu, saudara. Ya, kita selalu melihat kehidupan orang lain lebih baik daripada kita, lebih enak daripada hidup kita, saudara. Dan akhirnya itulah yang membuat kita tidak mengalami ketenangan, saudara. Kalau orang Jawa itu sawang senawang, melihat kehidupan orang lain, menganggap bahwa orang lain itu lebih enak hidupnya, sedangkan hidup kita itu tidak enak. Padahal kalau kita lebih dekat, mengenal lebih dekat, belum tentu, saudara. Kelihatan yang romantis, saudara, yang kelihatannya kompak, belum tentu. Yang kita lihat itu benar-benar apa adanya seperti itu, saudara. Di balik itu juga semua ada pergumulan. Seperti Daud, mungkin orang berpikir Daud pantas, dia bisa mengatakan bahwa dia bisa tenang dalam hidupnya. Dia punya segalanya, saudara. Ya, dia punya kedudukan, dia punya kuasa, dia punya uang, dia apa saja yang dia inginkan, dia bisa lakukan. Tetapi dengarkan baik-baik, Daud pun tidak lepas dari pergumulan, saudara. Kalau kita baca dari ayat firman Tuhan tadi, dikatakan di sana ada orang-orang yang ingin menjatuhkan dia. Ada orang-orang yang ingin menghancurkan hidupnya, saudara. Ada orang-orang yang sengaja ingin Daud itu gagal, hancur hidupnya, saudara. Oleh karena itu, Bapak Yesus Tuhan, Daud ingin men-sharekan kepada kita ada beberapa rahasia mengapa Daud itu bisa mengalami ketenangan di dalam hidup kita, dalam hidupnya, saudara. Ya, kita lihat. Next. Ya, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, mengejar apa yang dianggap dunia ini adalah sumber ketenangan dalam hidup, maka engkau akan membuang waktu dan tenagamu. Jadi tadi ya, ada standar tadi. Ya, untuk bahagia kamu harus punya ini, punya itu. Setelah kita kejar, ternyata kita nggak mendapatkan ketenangan itu. Akhirnya kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga, saudara. Ya, maka engkau akan membuang-buang waktu dan tenagamu yang akhirnya yang engkau kejar itu tidaklah akan menjadikan hidupmu menjadi tenang. Dalam hal ini Daud ingin berbagi pengalamannya dalam hidupnya dalam mendapatkan ketenangan. Ya, mari kita belajar dari Daud apa yang dilakukan Daud sehingga Daud dapat merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Rahasia yang pertama, saudara, rahasia Daud bisa hidup dengan tenang yang pertama karena Daud hidup dekat dengan Allah. Hari-hari ini Bapak Yesus Tuhan, apapun pergumulanmu, masalahmu, ya, ketenangan itu akan bukan dapatkan ketika engkau dekat dengan Tuhan. Ya, dalam Mazmur 62 ayat 2 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, di sini kata hanya dekat Allah saja. Kalau kata hanya, only itu, saudara, itu hanya, itu memang hanya satu-satunya Tuhan yang bisa memberikan ketenangan dalam hidup kita, saudara. Bukan uang tadi, bukan jabatan. Ya, kenapa Daud sebagai raja nggak katakan, kalau saya punya uang banyak, kalau tahtaku, kedudukanku, ya, yang membuat aku, atau prajuritku yang membuat aku tenang, enggak. Tapi dia mengatakan hanya dekat Allah saja. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, jangan buang-buang waktumu, ya. Jangan buang-buang tenagamu untuk mengejar sesuatu yang belum tentu akan menjadikan engkau tenang. Makanya hidup ini, saudara, jalanilah ya dengan seimbang, saudara. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Kita harus melakukan aktivitas pekerjaan kita, saudara. Jangan sampai kita ini diperbudak dengan uang. Jangan sampai kita diperbudak dengan pekerjaan, saudara. Ya, ingat, hal yang bisa menjadikan kita hidup tenang itu hanya kita punya hubungan dekat dengan Tuhan. Amin. Nah, hubungan dekat dengan Tuhan ini bisa kita lakukan dengan apa? Ya, kita beribadah kepada Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan itu penting banget. Kita membangun hubungan secara pribadi, ya, berdoa, membaca firman Tuhan, menyembah Tuhan. Itulah yang akan membawa engkau semakin dekat dengan Tuhan. Tetap setia melayani, saudara. Ya, itulah yang membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan. Saya sebagai guru, saudara kasih Tuhan, saya itu mengajarkan anak-anak
Kemarin saya bikin praktek kalau SD kelas 6. Kelas 6 yang sekarang ini udah saya ajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Udah 6 tahun belajar sama saya. Dan setiap belajar itu selalu ibadah dulu. Ada menyanyi, ada yang berdoa. Bahkan kadang kita udah kasih. Tapi ada anak-anak begini, ada anak-anak yang hafal lagu-lagu, firman-firman yang kita bagi. Tapi ada juga udah 6 tahun belajar, lagu satu pun gak hafal, saudara, untuk pujian sama Tuhan. Saya bilang sama mereka, kalian ini sudah diberkati Tuhan. Ya, kalian bisa sekolah di tempat yang bagus, punya orang tua yang bagus. Kenapa kamu mau menghafal lagu aja? Ini sudah dikasih teksnya, dikasih kesempatan untuk menghafal, tapi masih ada yang gak hafal, saudara. Artinya apa? Ya, tidak ada yang sesuatu yang dia rindukan untuk menyembah Tuhan. Dan saya rindu, saudara yang kasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita ini harus lebih banyak, ya, pujian yang kita hafal daripada lagu-lagu sekuler, saudara. Boleh kita nyanyi lagu-lagu sekuler, saudara, tapi pujian, penyembahan untuk Tuhan itu harus yang lebih utama, amin. Karena pujian dan penyembahan itu bukan lagu biasa, tapi itu adalah lagu yang kita persembahkan untuk Tuhan. Dan di dalam pujian dan penyembahan itu ada kuasa, saudara. Makanya saya di jalan selalu menyembah Tuhan, selalu memuji Tuhan, saudara. Naik motor selalu memuji Tuhan, saudara. Saya dorong diri saya untuk selalu memuji Tuhan. Karena saya tahu, saudara, di dalam pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan itu ada kuasa yang luar biasa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, saya mau ini, ya. Kalau ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan melihat betapa hebat Tuhan itu, betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah itu. Kuasanya, kasihnya, kebaikannya akan kita rasakan benar-benar. Kita akan alami benar-benar. Nah, kenapa kita itu seringkali nggak mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita? Karena kita nggak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, saudara. Tapi kasih Tuhan, ada cerita begini, saudara, kasih Tuhan, ya. Suatu saat ada seorang bapak, dia jalan sama anaknya, anak cowok lah, ya. Lagi jalan, tiba lagi jalan, ada pesawat yang melintas di atas mereka, di langit gitu kan. Terus dia bilang sama anaknya, "Nak, coba lihat ke atas. Lihat itu pesawat. Menurut kamu pesawat itu besar apa kecil?" Anaknya menjawab, "Wah, kecil, Pak," katanya. "Benar kecil?" "Iya, kecil banget," katanya. Oke lah kalau gitu, ya. Akhirnya mereka teruskan perjalanan. Dan suatu saat bapaknya ini ajak ke bandara udara, saudara, bandara udara, ya. Nah, kebetulan anaknya ini belum pernah ke bandara, saudara, ya. Mungkin kalau bapak dan ibu-ibu udah nggak kaget lagi. Ya, kalau anaknya ini belum pernah, dan itu baru pertama. Dia ajak anaknya, setelah di bandara dia berhenti di tempat yang bisa melihat pesawat pada parkir, saudara, ya. Terus dia tanya sama anaknya, "Nak, lihat itu apa? Pesawat apa? Menurut kamu besar apa kecil?" Besar, Pak," gitu kan. Dia penuh dengan keheranan, kekaguman, besar banget, Pak, gitu. Tahu nggak, nah, bahwa pesawat yang kamu lihat beberapa waktu yang lalu itu juga besarnya sama seperti ini. Yang melintas di atas kita itu besarnya sama seperti ini. Tahu nggak kenapa kamu bilang pesawat kemarin kecil, sedangkan pesawat sekarang besar? Ya, karena posisi kamu itu dekat dengan pesawat itu sehingga kamu bilang besar. Nah, kemarin itu kamu bilang kecil karena posisimu jauh, ya. Nah, di dalam hidup kita, bagi Tuhan, ya, kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan. Kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa, sehingga itulah yang akan membuat kita tenang dalam hidup kita. Kita akan selalu melihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk ketakutan dan kekhawatiran menguasai kita. Kita selalu percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Tuhan itu kuasanya
lebih dari segalanya. Amin. Yang sanggup menolong kita. Pasti kita akan mengalami ketenangan. Jadi rahasia Daud bisa hidup tenang adalah karena Daud hidup dekat dengan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Tuhan, jangan abaikan hubunganmu dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dari hari ke hari, makin dekat dan makin dekat dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, sehingga hidupmu akan mengalami ketenangan. Oke, kita lihat yang kedua, saudara ya. Nah, rahasia Daud bisa hidup dengan tenang. Ya, yang kedua adalah karena Daud berlindung hanya kepada Tuhan. Ya, Mazmur 62 ayat 8 firman Tuhan katakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Jadi Daud itu merasakan ketenangan dalam hidupnya karena Daud menjadikan Allah sebagai perlindungan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai raja, Daud punya banyak prajurit yang siap menjaga dan melindunginya. Ya. Tapi perlindungan yang diberikan manusia tetaplah ada batasnya, Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua terbatas melindungi anak kita. Suami dalam melindungi istri terbatas juga. Sebagai ibu, ya, atau sebagai istri ingin memproteksi suami juga sama, terbatas sudah. Sama. Daud menyadari bahwa prajurit pasukan yang besar yang dimiliki oleh dirinya itu juga ada batasnya. Dan ngeri, saudara, kalau kita baca di dalam firman Tuhan tadi, saudara. Bahkan dikatakan sebab justru di antara orang-orang yang harusnya melindungi Daud, di situ ada pengkhianat, saudara, yang ingin mencelakakan, yang ingin menghancurkan hidup Daud. Daud dikelilingi oleh orang-orang yang setia, tapi dia juga dikelilingi oleh orang-orang yang tidak setia, saudara. Dalam hidup ini ada orang yang setia dan orang yang tidak setia, saudara. Ada orang yang benar-benar tulus mengasihi kita, ada orang yang pura-pura mengasihi kita, saudara. Sekalipun mungkin dalam praktek di depan kita mereka manis. Ya, Daud mengatakan di depan memberkati, tapi di belakang mengutuki tadi, saudara. Musuh dalam selimut, saudara. Nah, itu saudara Kristen, hal seperti ini bukankah sering membuat kita nggak tenang, saudara? Kalau tahu-tahu dia udah menantang kita, udah tahu dia, ya kan, kita pasang jurus apa? Kalau orang bermulut manis di depan kita, tapi di belakang musuh kita, saudara, kita nggak bisa. Jurus apa yang kita sediakan, saudara? Ya. Tapi dengarkan Bapak Ibu Tuhan, Daud tidak bergantung kepada perlindungan pasukannya. Daud tidak bergantung pada perlindungan pada prajurit yang dimiliki. Daud percaya hanya Allah pribadi yang dapat diandalkan untuk melindungi dirinya dari segala ancaman atau bahaya. Bagi Daud, Allah adalah gunung batu tadi. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat di dalam pasal 62 tadi, Daud mengatakan bahwa Allah itu adalah gunung batunya. Gunung batu itu adalah gunung yang kokoh. Sekalipun diterpa dengan badai, dia tidak akan pindah dan bergerak, saudara. Ketika kita berlindung, aman di sana. Ya, kota benteng ini, saudara, tempat perlindungan, saudara. Zaman perang itu benteng adalah tempat pertahanan dan tempat untuk juga bisa menyerang, ya, melakukan perlawanan untuk musuh, saudara. Juga Allah dikatakan sebagai tempat perlindungan yang aman di dalam hidupnya. Nah, Bapak ini kasih Tuhan, saat ini hidupmu mau serahkan ke siapa, saudara? Ke perlindungan manusia atau ke perlindungan Allah? Ya, kita memang perlu punya relasi, punya teman, saudara. Tapi itu jangan menjadi satu-satunya yang kau andalkan. Ya, yang sanggup melindungi saudara, yang sanggup memproteksi hidupmu hanya Tuhan. Dia yang sanggup. Amin. Jadi hal yang kedua, rahasia Daud bisa hidup dengan tenang adalah karena Daud menjadikan Allah sebagai tempat perlindungannya, saudara. Hidup ini penuh dengan ancaman, saudara. Ya, kita keluar dari rumah atau di mana saja ada banyak hal yang mengancam keselamatan kita. Kita perlu perlindungan Tuhan. Ya, yang ketiga, saudara, rahasia Daud bisa hidup dengan tenang. Yang ketiga adalah karena Daud selalu berharap kepada Tuhan.
Ya, Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menaruh harapan pada manusia pada situasi atau kondisi dunia bisa mengecewakan dan bisa melemahkan. Ya, hari-hari ini, saudara, kalau kita menyimak, saudara, keadaan dunia mencekam, sekalipun perangnya itu ada di jauh dari bangsa kita, tapi ada dampak yang kita rasakan di sini, saudara, ya. Apa-apa serba naik semua, ya. Dan ini bisa membuat kecemasan, ketakutan, saudara. Ya, jadi kalau kita menaruh harapan kita kepada manusia, mungkin di dalam hidup kita ada orang yang kita anggap dia, pada orang ini bisa menolong saya, orang ini bisa saya andalkan. Kita bisa kecewa, saudara. Kalau kita mengharapkan pada hidup kita pada situasi keadaan dunia ini, saudara, kasih Tuhan, kita akan kecewa dan kita akan takut. Karena keadaan dunia akan terus bergejolak, saudara. Fluktuatif, saudara, ya. Tidak stabil, saudara. Tetapi pengharapan yang ditunjukkan kepada Allah akan mendatangkan ketenangan dalam hidup, saudara. Sebab Allah sanggup menolong dalam segala keadaan yang kita hadapi, saudara. Mau kita, orang yang kita katakanlah orang yang kita harapkan bisa menolong, ternyata enggak. Tapi kalau kita punya pengharapan sama Tuhan, Tuhan bisa buka berkat dari mana saja, amin. Ya, situasi sedang bergejolak apapun, saudara, Tuhan juga bisa menolong dalam segala situasi dan kondisi, saudara. Jadi makanya hidup kita itu jangan kita serahkan pada dan situasi dan kondisi dan kepada manusia. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, amin. Ya, itu, saudara. Jadi taruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Sekalipun di sekeliling kita ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang menopang kita, tapi jangan jadikan mereka sebagai yang kita andalkan. Tetap andalan kita adalah Tuhan, saudara. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara, ya. Rahasia Daud bisa hidup dengan tenang adalah karena Daud selalu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ya, Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, saat dalam situasi dan kondisi kita dalam masalah, saat dalam keadaan tekanan, saat kita dalam keadaan pergumulan, siapakah, kepada siapakah engkau mencurahkan isi hatimu, saudara? Nah, hari-hari ini, saudara kasih Tuhan, ada banyak orang yang mencurahkan hatinya dengan cara yang salah, saudara. Mereka bukan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, tapi mencurahkan isi hatinya hanya kepada manusia, saudara. Akhirnya apa? Ya, pergumulannya itu bukan mendapat solusi, tapi menjadi gosip. Ya, diceritakan ke sana, diceritakan ke sini, saudara. Ya, bukan mendapat solusi, tapi kita malah malu, saudara. Oleh karena itu, hati-hati. Kalau kita punya masalah, punya pergumulan, kita harus share pergumulan itu kepada orang yang bisa dipercaya, di mana orang itu bisa mendoakan kita dan menopang kita. Tidak semua orang harus mengetahui masalah kita, saudara. Ya, karena yang bisa menyelesaikan masalah itu bukan manusia, tapi Allah kita, amin. Yang lebih parahnya, punya masalah, punya pergumulan, curhatnya kemana? Ke medsos. Ya, apalah di medsos. Emang medsos akan memberikan solusi buat kita? Saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, medsos tidak akan membawa solusi buat kita. Ketika kita punya masalah, kita curhat ke medsos, saudara. Masalah kita akan semakin makin viral, tapi kita nggak punya solusi, saudara. Jadi belajarlah seperti Daud. Punya masalah, curhatlah kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Makanya punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika dalam tekanan, dalam pergumulan, dalam kegelisahan, dalam ketidaktenangan, Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Demikian pula saya juga berharap kita, saudara kasih, tidak ada yang enggak punya masalah. Semua orang punya masalah, saudara. Tapi masalah kita, ayo kita bawa kepada Tuhan. Ya, jangan boleh ke sesama untuk didoakan, tapi hati-hati.
Jangan semua orang kita ceritakan masalah kita, saudara. Masalah kita nggak selesai menjadi bahan gosip, akhirnya kita kecewa dan kita sakit hati sama orang yang kita di mana kita kecewa. Jadi hubungan kita nggak baik, saudara ya. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi setiap kita punya kesempatan untuk hidup tenang, amin. Ya, kalau hanya simpel saja, saudara. Jadi engkau tidak harus menunggu punya uang banyak, harta yang banyak, ya pasangan yang sempurna. Hanya engkau ketika engkau dekat sama Tuhan, engkau menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindunganmu, sebagai tempat engkau menaruh harapan, dan hanya kepada Tuhan engkau mencurahkan. Kalau kamu gelisah, kamu lagi sebel, ya curhat aja sama Tuhan. Kalau mungkin suamimu belum bisa mendengarkan engkau, curhat aja sama Tuhan. Kalau istrimu belum bisa mendengarkan engkau, ya curhat aja sama Tuhan. Saudara, ya puas-puaskan aja dalam hadirat Tuhan. Kalau mau menangis, ya silakan, saudara. Ya nggak ada tarifnya, ya menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita. Ya, biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita bahwa di dalam Tuhan ada ketenangan. Dan kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian hanya dekat Allah saja. Aku tenang, mari kita semua berdiri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa. Engkau menyatakan firman-Mu, Engkau membukakan firman-Mu yang luar biasa, bahwa untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup kami tidak perlu mencapai apa yang dikatakan dunia, standar dunia, Tuhan. Kami harus mencapai semuanya, semua hal, baru kami mendapatkan ketenangan. Tetapi Daud memberikan satu teladan, satu pelajaran buat hidup kami, bahwa ketenangan itu sesungguhnya hanya dapat kami dapatkan ketika kami punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau selama ini kami jauh dari-Mu Tuhan, ampuni kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau memperbaiki hubungan kami dengan Engkau. Karena itulah yang menjadi sumber ketenangan di dalam hidup kami. Haleluya. Sertai jalanku.
hanya dekat dengan Kau, kami ada kekuatan Tuhan untuk menghadapi segala hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk membangun keintiman dengan Engkau. Ajar kami untuk membangun hubungan secara pribadi dengan Engkau. Karena kunci ketenangan dalam hidup ini bukan uang, bukan kedudukan, bukan kesempurnaan yang ada pada manusia, tetapi ketenangan kami dapatkan ketika kami dekat dengan Tuhan, menjadikan Engkau tempat perlindungan, menjadikan Engkau tempat pengharapan kami, menjadikan tempat Engkau sebagai curahan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada pribadi yang penuh kasih yang menerima setiap kami dalam keadaan apapun Engkau menerima kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau berdoa untuk umat-Mu di tempat ini. Ketika mereka mengalami kegelisahan dalam hidup mereka, ketakutan Tuhan, hidup ini Tuhan, ajar mereka untuk selalu dekat dengan Tuhan, ajar mereka untuk tetap mengandalkan Tuhan, menjadikan Kau sebagai pengharapan dalam hidup mereka. Ajar mereka Tuhan untuk menahan diri untuk mengungkapkan segala persoalan dalam hidup mereka dengan banyak orang, tetapi ajar setiap kami untuk mencurahkan hati kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang berdoa, memberkati setiap umat-Mu di tempat ini, supaya damai sejahtera, sukacita, ketenangan boleh Engkau curahkan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus memberkati mereka. Dengan urapan daripada Tuhan, mereka menjadikan firman ini sebagai pegangan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk bagi kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya sapa dengan kata shalom. Sekali lagi shalom. Yang datang-datang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ya, dalam kehidupan kita ada banyak hal yang tidak membuat kita tenang, ya. Mungkin dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, mungkin dalam ibadah kita, ya, ada banyak hal. Ya, ketika kita beribadah juga bukan berarti tidak ada tantangan, Bapak Ibu. Ada hal yang membuat kita tidak tenang. Seperti satu hal kita percaya hari ini bahwa kalau Daud yakin ketenangan itu datangnya daripada Tuhan, maka kita juga harus belajar seperti Daud. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, dengan penuh sukacita kami menyambut semua Bapak Ibu yang hadir, yang setia boleh hadir dalam ibadah GBI Lewi Karanganyar di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kegiatan sepanjang minggu ada Rabu Ceria, Kamis ada PUL 2, Sabtu ada MDPG untuk doa pengerja di Sentul, kemudian ada PUL 1 di hari Sabtu. Hari Minggu Bapak Ibu kita akan masuk di dalam ucapan syukur ulang tahun GBI Lewi Karanganyar yang ke-5 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu boleh melihat di grup, sudah saya bagi ada beberapa kelompok untuk konsumsi sesuai dengan kesepakatan panitia ketika kita rapat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh melihat, atau mungkin bilang kayak saya seperti tidak bisa bantu Bu, nanti callingan dengan kelompoknya seperti apa. Mungkin kita nggak bisa kasih tenaga kita pada saat itu, tapi kita bisa kasih apa yang kita berikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tolong aktif di grup, lihat grup yang ada Bapak Ibu, ya, bukan hanya dilihat sepintas, tapi boleh dilihat dengan baik-baik Bapak Ibu. Dan hari Minggu tanggal 3 kita akan perjamuan di minggu yang kedua. Jadi hari Minggu tidak ada perjamuan, kita akan buat di minggu yang kedua Bapak Ibu. Kemudian kita akan dilayani oleh Bapak Pembina kita, Bapak Gembala kita, Bapak Penuh Ginting. Dan saya rindu Bapak Ibu yang hari ini tidak hadir, kita ingatkan hari Minggu hadir Bapak Ibu. Jangan sampai kita melewatkan momen yang 1 tahun sekali kita mengucap syukur kalau GBI Lewi Karanganyar sudah ada di tahun yang ke-5, semua karena kebaikan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan.
Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang rindu untuk penyerahan anak baptisan atau pembuatan KKJ dapat menghubungi Sekretariat GBI Lewi Karanganyar atau pengerja atau gembala di tempat ini yang berulang tahun di bulan April, karena kita masih ada di April Bapak Ibu. Masih hari ini ada Bapak Maruli Sitorus, sudah hadir ya? Oh ada. Selamat ulang tahun Pak, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau tepat hari usia yang berapa Pak? 17 tahun? 17 tahun. Ya masih muda banget, masih lama untuk menjadi tua. Ya puji nama Tuhan. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Semakin indah menjadi suami dan juga menjadi seorang ayah. Satu ucapan syukur ya Bapak Ibu. Kenapa sih kalau saya tipe orang yang nggak lupa dengan ulang tahun, baik di keluarga saya, baik di keluarga Pak Ayub, baik di jemaat. Kalaupun saya lupa mengucapkannya, aturan pagi jadi siang bukan karena lupa, ya tapi karena sibuk. Kenapa Bapak Ibu? Karena sebenarnya ketika ulang tahun itu satu momen di mana Tuhan masih menganugerahkan kita kehidupan. Dan itu luar biasa pertolongan Tuhan. Karena sepanjang tahun Tuhan sudah memberkati hidup kita. Ya kemudian tanggal 27 masih ada adik Yusi kita, Teresia. Kemudian tanggal 29 ada Ibu Sandi Simbolon yang tidak hadir karena ada kegiatan atau acara keluarga di Jakarta. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari Minggu saya berharap kita semua boleh hadir. Nanti untuk dress code-nya mungkin boleh diumumkan dari ibu-ibu nanti kesepakatan kita supaya kita semua cantik semuanya dan ganteng semuanya Bapak Ibu. Yang cantik semakin cantik, yang ganteng semakin ganteng Bapak Ibu. Jadi untuk pembagian kelompok itu untuk konsumsi sudah dibagi di grup yang ada. Bapak Ibu nanti boleh tinggal melihatnya saja. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan untuk pembangunan. Dan terus kita berdoa supaya tempat ini, kemarin ada beberapa ibu yang tanya, ya bahkan juga Mama Kenjo yang bertanya, Bu itu buat apa kalau di situ gitu ya. Bahkan anak TK juga yang ada tanya, itu buat apa sih gitu, Miss kurang kerjaan gitu ya. Ya kita mau terus berdoa supaya tempat ini semakin menjadi hadapan Tuhan dan kerinduan kita. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu saya selalu ingatkan, yuk kalau kita ada waktu, kita masih sempat, yuk kita beribadah. Karena tempat ini anugerah dari Tuhan Bapak Ibu. Tempat ini penuh dengan pergumulan dan air mata. Jadi jangan sia-siakan, jangan sampai biarkan bangku itu kosong. Ya, karena tempat ini air mata kita bersama, pergumulan kita bersama, perjuangan kita bersama, maka jangan biarkan bangku itu kosong. Yuk ajak semua untuk datang beribadah kepada Tuhan sebagai bukti kalau Tuhan sudah menyertai kita. Ya, karena tidak mudah Bapak Ibu untuk kita beribadah di Karanganyar ini, apalagi di sini. Tidak mudah Bapak Ibu. Mungkin pengerja tahu, jemaat juga tahu bagaimana saya dengan Pak Ayub ya. Tapi saya mengatakan selagi kita masih ada waktu, yuk kita berjuang bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan, kita berikan persembahan kita, pembangunan kita anak pujian hanya dekat Allah.
melalui firman ini Tuhan, kami boleh Tuhan dikuatkan ya Bapa. Kalau kami Tuhan tidak boleh jauh dengan Engkau Tuhan, hanya dekat Engkau Tuhan kami merasa tenang Bapa. Dan kami yakin Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Bapa. Engkau terus menolong kami, menopang setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan untuk setiap kami Bapa, buat kesehatan, kekuatan yang boleh kami terima Tuhan sampai dengan saat ini Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini ya Bapa. Dan kami mengucap syukur buat semua itu ya Bapa, buat setiap yang boleh kami dapatkan kasih anugerah untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan ini Bapa, firman Tuhan yang boleh kami dengarkan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan, boleh kami tanam dalam hati kami Tuhan, menjadi kekuatan kami Bapa, untuk kami boleh Tuhan terus berjalan di jalan-Mu ya Bapa, menghadapi setiap masalah yang boleh ada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau selalu menguatkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini juga Tuhan kami mengangkat doa syafaat kami Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kau berkati Tuhan bangsa kami Tuhan. Kau berkati Tuhan bangsa Indonesia Bapa. Kami ucapkan shalom untuk bangsa kami Tuhan. Berikan damai sejahtera daripada untuk bangsa kami ya Tuhan. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan berkat-Mu Tuhan tercurah atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Begitu juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin negara kami Tuhan, Bapak Presiden kami beserta wakilnya dan staf jajarannya Tuhan, dari tertinggi sampai terendah pusat sampai daerah Bapa. Ya Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang boleh Tuhan pilih Bapa untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Terhifat kebijaksanaan Tuhan curahkan atas hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini ya Bapa yang sudah Tuhan pilih ya Tuhan untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Mereka boleh satu hati Tuhan menjalankan visi-misi yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan berkati keamanan Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Kami tolak setiap perpecahan Tuhan, peperangan Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu ada Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Berikan damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu Tuhan atas bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitu juga Tuhan ekonomi Bapa. Kau berikan ekonomi yang stabil untuk bangsa kami Tuhan. Kami tolak resesi ekonomi Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan sedang tidak baik-baik saja, tapi kami percaya Tuhan anugerah-Mu atas bangsa kami, kasih-Mu atas bangsa kami tercurah ya Bapa. Dan kami boleh rasakan kami sebagai umat-Mu yang ada di bangsa Indonesia. Kami terus berdoa untuk lupang tangan Tuhan ke bangsa kami ya Bapa, untuk negara kami yang kami cinta, yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mengangkat doa syafaat kami Tuhan untuk pemimpin rohani kami ya Bapa. Hamba-hamba-Mu yang Tuhan pilih ya Bapa untuk menuntaskan amanat agung-Mu ya Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham Tuhan, Pendeta Dr. Insinyur Niko Notora Harjo ya Tuhan, Pendeta Sahalana Igolan, Pendeta Budianto Toto, Pendeta Dharma Yanto Rawatan, Pendeta Magitin ya Bapa. Kau melihat hamba-hamba-Mu Tuhan yang tetap setia Tuhan dalam setiap pelayanan mereka Tuhan, visi-misi mereka Bapa untuk menuntaskan amanat agung-Mu ya Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kau berkati dengan kekuatan, kesehatan Tuhan. Kau berkati kehidupan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kau melihat Tuhan kerinduan setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan terus Tuhan Kau curahkan Bapa berkat-Mu Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang boleh Kau pilih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau satukan hati kami Tuhan. Kami mau angkat doa kami untuk gembala sidang kami di tempat ini Bapa. Kau melihat Tuhan gembala kami Bapak Pendeta Ayub Karsuma Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, gembala kami Tuhan dengan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah Bapa setiap visi-misi yang boleh Dia rancang Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus Tuhan menopang, menyertai setiap pelayanannya ya Bapa. Terus Tuhan Kau memimpin dia ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Kebijaksanaan terus ada dalam hamba-Mu ya Bapa. Sebagai gembala di tempat ini ya Tuhan, di GPI Lewi Karanganyar ya Tuhan. Kau berkati Bapa hamba-Mu Tuhan beserta istri juga anak-anak ya Tuhan. Kau melihat Tuhan setiap pergumulan, kerinduan dan doa-doa hamba-Mu ya Bapa yang boleh terus dipanjatkan Tuhan untuk GPI Lewi di
kami. Tuhan terus menyertai Tuhan setiap langkahnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kekuatan kebahagiaan Tuhan terus curahkan Tuhan atas hamba-Mu beserta keluarga ya Bapa, istri dan juga anak-anak ya Tuhan. Masa depan anak-anaknya ya Tuhan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berikan masa depan yang baik Tuhan untuk Keisha dan Nais ya Bapa. Terima kasih Tuhan, juga Ibu Gembala kami terus Tuhan, Kau berkati Ibu Gembala kami Bapa untuk bisa menopang Pak Ayub Tuhan dalam penggembalaannya ya Tuhan. Jadikan dia istri yang luar biasa, ibu yang luar biasa, dan juga gembala yang luar biasa untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk diaker dan pekerja Tuhan, GB Lewi Karanganyar Tuhan. Kau melihat setiap kami Bapak yang boleh ambil bagian dalam pelayanan di GB Lewi Karanganyar ya Tuhan. Kau melihat hati setiap kami Tuhan, kesetiaan setiap kami Tuhan, pekerja dan diaker di tempat ini ya Bapak. Kami terus berdoa Tuhan, satukan hati kami Tuhan, visi-visi kami Tuhan untuk membantu penggembalaan di tempat ini ya Bapak. Biar Tuhan setiap apapun Tuhan, pelayanan Tuhan yang boleh kami lakukan Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Direndahkan hati Bapak, layanan setiap kami Tuhan, hamba-Mu Tuhan, jangan yang pekerja-Mu di tempat ini ya Bapak. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu Tuhan terus Tuhan tercurah atas setiap kami. Mampukan kami Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, pengerja-pengerja-Mu Tuhan. Mampu Tuhan melaksanakan setiap tugas Bapa, setiap apapun yang boleh Tuhan dirancang oleh gembala kami Tuhan. Setiap kegiatan yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, beserta keluarga kami Bapak, suami, istri kami, juga anak-anak kami. Tidak lupa dengan pekerjaan dan usaha yang boleh Tuhan percayakan di tengah-tengah kami ya Bapak. Tuhan berkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Tuhan terus mengurapi setiap kami ya Bapak, pengerjaan dan diaken-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Dan kami boleh Tuhan terus Tuhan tetap setia Tuhan, memegang komitmen untuk tetap setia Tuhan melayani di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu Tuhan yang tetap setia Bapak, datang Tuhan pada pagi hari ini, maupun mereka yang belum bisa hadir Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, untuk mereka yang sedang sakit Tuhan, Kau berikan roh kesembuhan dengan bilur-bilur kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan terjadi kesembuhan untuk setiap hamba-Mu yang mungkin saat ini sedang sakit Bapak. Untuk hamba-Mu yang mungkin saat ini sedang merindukan pekerjaan Tuhan, buka jalan Bapak. Tuhan, untuk hamba-Mu yang mungkin saat ini Tuhan sedang ada masalah Tuhan, Kaulah Tuhan Allah yang terus menolong menopang setiap kami Tuhan, memberikan kekuatan kami Bapak, dan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah-masalah kami Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap pekerjaan Tuhan, usaha yang boleh Tuhan dikerjakan oleh hamba-Hamba-Mu, sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak. Tuhan terus memberkati Tuhan, berkat Tuhan terus tercurah, bahkan berlipat kali ganda Tuhan untuk setiap Tuhan umat-umat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan, bahkan lebih dari yang kami minta Tuhan akan berikan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk lingkungan kami Tuhan, terlebih lagi Tuhan lingkungan kami di Blok E, di rumah doa kami ini Tuhan, kiri kanan depan belakang Tuhan, berkati ya Tuhan tetangga kami ya Bapak. Biarlah Tuhan mereka boleh merasakan sukacita yang daripada-Mu Tuhan, damai sejahtera yang daripada-Mu Bapak, sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan, merasakan damai-Mu lebih lagi Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Juga untuk lingkungan kami Karanganyar Tuhan, dari depan sampai belakang Tuhan. Tuhan memberkati setiap RT Tuhan, RW yang ada, setiap gang ya Tuhan. Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Dan kasih-Mu boleh tercurah Tuhan atas setiap Tuhan anak-anak-Mu yang ada di Karanganyar ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan kami sepanjang minggu ke depan Tuhan, untuk mul-mul yang ada Tuhan, Rabu Ceria Tuhan, sekolah minggu Tuhan, TK Kalvari, bahkan ibadah raya kami nanti Tuhan. Tuhan terus Bapak memberkati setiap kegiatan kami Tuhan, apapun yang boleh kami rancang Tuhan ke depan, seminggu ke depan untuk kegiatan kami Tuhan, untuk hamba-Hamba-Mu yang boleh ambil bagian dalam setiap pelayanan Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan curahkan ya Bapak, dan setiap kegiatan kami boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk kegiatan kami, untuk acara kami hari Minggu nanti Tuhan, untuk ulang tahun GBI Lewi Karanganyar yang kelima ya Tuhan. Tuhan terus memberkati Tuhan setiap kami Tuhan, berkati apapun yang sudah kami rencanakan Tuhan untuk minggu
depannya Bapak boleh berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan berkati setiap panitia yang boleh ada Tuhan, baik itu ketua dan seksi-seksinya ya Bapak, dan apapun yang sudah kami rancang ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati ya Bapak, apapun yang kami butuhkan Tuhan, baik dana Tuhan, Tuhan mencukupan ya Bapak. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan ya Bapak, dan kami boleh Tuhan kembali bersama-sama berkumpul minggu depan Tuhan, dalam keadaan yang sehat Tuhan, dalam keadaan yang kuat, dan kami boleh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan untuk kami Tuhan, jemaat GBR ini Karanganyar ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Ampuni setiap dosa kami Tuhan, ampuni kami kalau kami mulai jauh dengan Kau Tuhan, ampuni kami kalau kami mulai mengecewakan Kau Tuhan, ampuni kami kalau kami mulai ragu dengan Kau ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan terus melingkupi setiap kami Tuhan, biarlah Tuhan anugerah-Mu terus melingkupi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, doa kami yang tidak sempurna ini Tuhan akan kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan ya Bapa. Mari sama-sama Bapak Ibu kita berdiri, kita angkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Dan sebentar lagi umat-Mu akan pulang, akan kembali ke rumah keluarga masing-masing, akan kembali kepada aktivitas dan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan melindungi dan menjaga Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu ada selalu dalam perlindungan dari Tuhan. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sama kali Tuhan Yesus memberkati.